Jadi perempuan itu haram dinikahi yang pertama karena nasabnya. Karena nasab. Nanti akan saya sebutkan. Nanti kolom kedua diharamkan dinikahi karena pernikahan. Karena ada sebab pernikahan jadi haram. Baru yang kolom ketiga itu diharamkan dinikahi karena sepersusuan, gitu ya. Jadi ada karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena sepersusuan. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, wanita tersebut haram atau perempuan tersebut haram dinikahi karena faktor nasab. Siapa dikatakan di ayat ini? Yang pertama, ibu-ibumu. Ibu kandung. Berarti sampai ke atas tuh. Ibu kandung, nenek haram dinikahi. Even ibunya masih muda ya, kelihatannya ada kan yang umur 17-16 sudah nikah gitu. Terus ketika anaknya sudah besar dia masih kelihatan muda gitu. Haram. Yang pertama ummahat, ibu-ibu kandung. Yang kedua wabanatukum, putri-putri, anak perempuan. Banat itu anak-anak perempuan. Nauzubillah ya, sekarang banyak ayah yang memperkosa anaknya gitu. Bahkan sorry to say, ada jamaah saya yang satu atap, anak kandung sama ayah kandung seperti layaknya suami istri gitu. Saya bilang ini khawatir ada musibah ya gitu. Jadi istrinya curhat kepada saya karena putrinya dengan suaminya seperti suami istri. Saya bilang anak tiri, enggak, anak kandung. Nauzubillah ya, padahal haram. Yang ketiga siapa? Wa akhwatukum, saudara perempuan. Adik kek, kakak kek gitu. Saudara perempuan haram. Jadi haram menikahi adiknya atau kakak perempuannya. Itu yang ketiga. Yang keempat wa ammatukum, tante atau bibi dari ayah. Ammah itu bibi dari ayah. Dan seterusnya. Jadi enggak boleh dinikahi. Kalau bahasa Arab ammah itu dari ayah, bibi dari ayah. Yang selanjutnya wa khalatukum, bibi dari ibu. Khalah itu bibi dari ibu, tante ya. Bude, apa ibu bahasa yang paling gampang? Ibu manggilnya siapa? Bibi, tante. Adiknya ayah atau kakaknya ayah. Ibu-ibu manggil oh ada Pak De, Bude gitu ya. Intinya tapi paham ya. Kalau tante kan umum ya, bibi itu kan bahasa Indonesia. Bibi dari saudara ayah namanya ammah. Kalau bibi dari saudara ibu namanya khalah. Bude Pak De itu satu kata dalam bahasa Arab. Bude Pak De kalau dari ayah namanya ammah. Dari ibu namanya khalah gitu ya. Sudah berapa? 5 ya. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, tante dari ayah, tante dari ibu. Yang keenam, wabanatul akh, keponakan dari saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki. Kita punya abang atau adik laki-laki, terus punya anak, keponakan kita. Keponakan tapi dari saudara laki-laki. Bisa dipahami ya. Anggaplah kita lagi ngobrol tentang kita punya abang atau adik laki-laki. Nah anaknya mereka nggak boleh kita nikahi. Kenapa sih kaitannya gini? Yang haram dinikahi boleh nggak pakai jilbab gitu. Yang haram dinikahi boleh nggak pakai jilbab. Tapi yang halal dinikahi wajib pakai jilbab. Nanti kalau hafal 7 ini itu gampang, cuma 7 yang nasab. Ibu hafal nggak? Ibu, anak perempuan, terus saudara perempuan, tante dari ayah, tante dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, yang ketujuh keponakan dari saudara perempuan. That's it dah. 7
Ini dihafal karena nasab, karena memang ada hubungan darah dengan kita, maka perempuan-perempuan ini haram dinikahi. Berarti kalau laki-laki tinggal dibalik saja, kita berarti gak boleh nikahi paman kita, gitu maksudnya. Paman dari ayah, paman dari ibu, anak laki-laki kita, ayah kita tuh haram dinikahi gitu ya. 7 ya dihafal. Kolom yang berapa? Yang pertama. Yang karena nasab 7 orang. Kolom yang kedua haram dinikahi karena faktor pernikahan. Siapa mereka? Yang pertama ibu tiri. Haram. Kan ayah kita nikah sama dia. Haramnya karena dinikahi gitu. Karena faktor pernikahan haram. Nah untuk ibu tiri, ini mohon maaf agak vulgar sedikit. Karena ini hukum ya, ini ibu tiri yang sudah berhubungan. Kalau belum berhubungan itu nggak berlaku. Contoh, namanya contoh ibu-ibu jangan baper ya, ini contoh. Khawatir ada ibu-ibu yang baper. Ini misalnya jamu, janda muda. Ketemu duren sawit ya, duda keren, sarang duit. Ini misalnya gini, ini duren sawit, ini jamu ya. Nah, jamu punya anak gadis, jamunya punya anak gadis. Waktu mereka nikah, istrinya lagi haid, jadi belum melakukan hubungan intim. Qadarullah tiba-tiba anaknya yang dari luar kota sedang kuliah datang. Assalamualaikum ibu. Nah si duren ini bilang, wah anaknya boleh juga nih gitu. Ini contoh ya bu, biar jelas aja hukumnya. Ibu udah emosi aja bawaannya. Terus ini kan belum melakukan hubungan intim nih. Ditanyakan, ini siapa? Oh ini putriku, oh udah besar ya gitu. Kayaknya udah matang nih, udah umur berapa? Udah 1 misalnya. Terus naksir, anaknya juga, bu tuh siapa misalnya. Oh iya kenalkan ini ayah barumu. Terus mereka punya chemistry nih bu, gitu. Tiba-tiba seneng dua-duanya. Ini kan belum melakukan hubungan intim karena lagi haid. Terus istrinya diceraikan, nikah sama ini boleh. Gitu ya bu. Karena belum berhubungan intim. Tapi kalau baru keramas nih, pagi-pagi baru keramas, anaknya pulang. Ya gitu. Baru melakukan hubungan intim baru ketahuan kalau dia punya anak gadis. Haram dinikahi. Bisa dipahami ya bu. Jadi patokannya hubungan intim. Kalau belum, istrinya boleh diceraikan. Kemudian dia nikah dengan putrinya boleh. Ini kalimat waroba ibukumul lati fi hujurikum. Dari mana? Min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dakhaltum tuh dukhul, udah melakukan hubungan intim, maka otomatis anak tirinya haram. Begitu ya bu ya. Oke. Nah kalau misalnya dibalik, ya, kalau tadi kan ibu tiri, ya. Ini yang kedua anak tiri. Ini kan anak tiri nih bu. Tuh nggak boleh ya bu kalau udah dukhul. Sekarang dibalik, durennya yang punya anak. Gitu ya bu. Ini kalau perempuan katanya kalau nggak pakai contoh suka ngambang ilmunya. Kalau begini kan agak jelas. Ini jamu atau katakanlah dia masih gadis. Tapi duren sawit anaknya udah perjaka gitu. Ternyata anaknya lebih gimana gitu ya bu ya. Lebih sispek lah gitu. Bapaknya one pack, anaknya sispek misalnya. Terus ini jamunya bilang itu anakmu gitu. Ini juga anaknya ya
Itu Ibu Tri boleh juga tuh. Qadarullah misalnya belum melakukan hubungan intim gitu. Maka anak ini boleh nikah sama ibunya. Tapi kalau ayah udah ibadah semalam gimana sih? Oh udah haram. Gitu ya Bu. Intinya satu, kalau sudah melakukan hubungan intim haram. Tapi kalau belum kemudian diceraikan boleh tuh Bu. Jangan kebangetan banget ya, contoh. Biar kesimpan di sini bahwa gitu. Ibu tiri, anak tiri haram dinikahi kalau sudah melakukan hubungan intim. Kalau belum mereka boleh bercerai kemudian menikahi anak tirinya atau ibu tirinya. Begitu ya Bu ya. Itu faktor pernikahan. Yang pertama ibu tiri, yang kedua anak tiri. Yang ketiga mertua. Mertua nggak boleh dinikahi. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan menantu tidak ada, mantan mertua tidak ada. Makanya haram menikah dengan mertua. Awalnya dulu saya nggak biasa Bu salim sama mertua, khawatir batal wudhu dan seterusnya. Wah iya ini kan mertua karena kami menikah di Pakistan. Jadi ketika pulang mertua itu seperti orang asing kan jadinya. Terus udah mahram, oh iya baru berani salaman. Sama suami saya juga gitu waktu sama ibu gini, Assalamualaikum ibu gitu. Saya colek, ibu mertua udah haram, oh iya langsung cium tangan. Karena kita ketemunya kan pas pulang ya Bu ya, jadi kita masih hati-hati. Otomatis kalau ketemu mertua, ketemu menantu nggak pakai jilbab boleh. Kenapa? Karena sudah nikah sama anak kita. Ini yang dimaksud dengan haram dinikahi karena faktor pernikahan. Ibu tiri, ibu tiri, anak tiri, yang ketiga mertua, dan yang keempat menantu. Makanya even haram, tapi kan setan banyak ya Bu ya berkeliaran. Ada yang nauzubillah, yang menantu dinikahi sama ayah mertuanya kan gitu Bu. Ada yang ketika ayahnya lumpuh, menantunya yang ngejagain mertuanya. Dianya keluar kota, itu kejadiannya Bu ya. Even mertuanya lumpuh gitu. Tapi kan dia laki-laki. Kata suaminya, "Dek, kamu tunggu ayah ya gitu, saya keluar kota." Kan even lumpuh dia bisa gitu. Ada kejadian nyata mereka akhirnya saling sayang gitu Bu. Sebaliknya ada istri yang baru melahirkan tiba-tiba istrinya lumpuh. Dijagain sama ayah mertuanya yang mandiin, yang apa. Karena nggak ada batas antara mertua sama menantu berbahaya juga gitu. Jadi even mereka haram ya cuma bolehlah nggak pakai jilbab. Tapi body dijaga gitu ya Bu ya. Nah ini terkait dengan yang kedua, kolom yang kedua diharamkan karena faktor pernikahan. Yang ketiga diharamkan dinikahi karena faktor sepersusuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan mudah menyusui. Di rumah sakit jujur saya kalau ke rumah sakit suster suka nanya, "Bu, anaknya mau dititipkan di ruang baby atau gitu ya, atau sama ibu sama saya gitu, sama saya saja." Kenapa saya takut? Kalau sama saya, kan saya aja nyusu ibu. Gitu. Takutnya susternya nggak paham. Katanya kalau di ruang baby, ibu kan diperas asinya, gitu ya Bu. Ditaruh di botol kan. Nah khawatir sama susternya baby yang lain nangis dikasih. Ah ini yang bahaya nih Bu. Kalau babynya dikasih maka dia jadi anak susu saya gitu. Even ada syaratnya ya Bu. Syaratnya itu anak tersebut ngisapnya 5 kali.